Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau saat ini belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri tema pada pagi hari ini. Firman Tuhan berjudul Peperangan pada Hari-Hari yang Jahat. Terambil dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 17. Namun saya akan membacakan di ayat yang ke-11 dan 13 berkata demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan beberapa fakta tentang peperangan, ada beberapa hal dalam ayat-ayat yang kita perhatikan, ayat 10 sampai ayat 17 Efesus 6 ini. Yang pertama yaitu mengenai kekuatan perang. Perang itu butuh kekuatan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca mulai ayat yang ke-10, firman Tuhan memberikan satu pesan yang sangat kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, maka di sana dikatakan akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Jadi kekuatan ini bersumber atau datang dari kuasa Tuhan. Peperangan ini murni kekuatannya, powernya, sumbernya dari kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Kita tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan kita. Nanti ada fakta yang membuktikan bahwa mengapa harus kuasa Tuhan, bukan kekuatan kita ketika kita berperang menghadapi hari-hari yang jahat ini. Karena dilihat dari musuh ini tidak sebanding. Mari kita akan melihat berikutnya. Fakta yang kedua mengenai peperangan ini adalah dilihat dari perlengkapan senjata yang digunakan. Mengapa ini penting? Ketika persenjataannya, kelengkapannya jauh di bawah standar, maka sangat mungkin sudah bisa dipastikan kalah perang. Tetapi kalau kelengkapan senjatanya ini canggih atau tangguh, maka bisa dipastikan peperangan ini akan berakhir dengan kemenangan. Fakta yang ketiga tentang peperangan adalah musuh yang dihadapi. Siapakah musuh yang dihadapi oleh orang-orang percaya? Kalau saudara memperhatikan Efesus pasal 6 ini, ayat 10 sampai 17, ternyata yang kita hadapi bukan manusia, tetapi pribadi-pribadi atau oknum yang tidak berjasad atau mempunyai tubuh seperti manusia. Sehingga peperangan kita bukan melawan manusia, melawan oknum yang tidak kelihatan. Ya, namanya saja tidak bertubuh, itu tidak kelihatan. Melawan roh-roh jahat yang berkuasa. Jadi kuasanya itu kalau dibandingkan dengan manusia seperti saya dan saudara, jauh melebihi kita. Melawan penghulu-penghulu kegelapan. Jadi kata penghulu itu pemimpin-pemimpin kegelapan. Melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Jadi kalau dihitung dengan jumlah, kita kalah jumlah, saudara. Manusia seluruh dunia ini kalau dikumpulkan jumlahnya hampir 6 miliar ya. Tetapi kuasa-kuasa roh-roh jahat lebih dari itu, saudara. Berlaksa-laksa firman Tuhan katakan. Ini fakta mengenai peperangan ya, saudara. Kalau saudara memperhatikan dari ayat yang ke-10 sampai ayat 17, terdapat 7 kata melawan diulangi sampai 7 kali. Kata melawan dan perlawanan ini ditulis sampai 7 kali. Sedangkan kata bertahan dan tetap berdiri
hanya disebutkan satu kata. Artinya dalam hal berperang, khususnya perang melawan roh-roh jahat atau perang pada hari-hari yang jahat ini, orang percaya ternyata harus lebih banyak mengadakan perlawanan daripada hanya sekedar bertahan. Ini fakta penting. Peperangan yang kita lalui, yang kita jalani sekarang ini bukan hanya sekedar bertahan, tetapi lebih banyak mengadakan perlawanan. Bagian terakhir dari renungan pagi hari ini adalah nasihat-nasihat dalam berperang. Di dalam kitab Efesus khususnya, pasal 5 mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-21, nanti Bapak Ibu Saudara membacanya sendiri, tapi saya akan ringkaskan demikian. Yang pertama, nasihat yang pertama, memperhatikan hidup dengan seksama, ayat 15. Kemudian ayat 16, mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Oleh karena itu kita harus mempergunakan waktu yang ada. Bukan untuk kesenangan sendiri, bukan untuk mencari hal-hal yang sia-sia, tetapi fokuskan. Baik engkau makan, baik engkau minum, atau melakukan apa saja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang benar seperti ini ya. Ayat 17, masih Efesus pasal 5, kita jangan bodoh, tetapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jadi hidup ini hanya satu tujuan, melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri, bukan agenda pribadi. Tapi satu-satunya yang menjadi tujuan hidup kita bukan hanya belajar mengerti kehendak Tuhan, tapi melakukannya. Karena nanti di akhir kehidupan kita, satu hal yang dipertanyakan oleh juru selamat kita di hadapan tahta pengadilan Kristus adalah satu. Apakah dirimu sudah melakukan kehendak Tuhan? Kalau tidak, pasti ditolak masuk kerajaannya. Ayat 18, hidup kita harus senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Karena apa? Sumber kuasa berasal dari Roh Kudus. Ayat 19, Efesus 5. Perhatikan apa yang kita perkatakan dalam hari-hari hidup kita. Ayat 20, mengucap syukur atas segala sesuatu. Di zaman masa pandemi sudah 2 tahun berlalu, tidak ada orang yang tidak mengeluh. Tapi kita bisa memilih. Jangan memilih mengeluh, melainkan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Dan yang terakhir ayat 21, menghormati Tuhan dan saling melayani. Kalau saudara membaca Efesus 5 ayat 21 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, maka di sana ada perkataan hormatilah Kristus dan saling melayani. Ini bagian yang pertama yang saya khotbahkan. Di lain waktu akan saya sambung di bagian yang kedua, saudara. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan renungan pagi hari ini. Berkatilah firman yang sudah kami terima, kami dengar, supaya kami hidup bijaksana, supaya kami mengerti, belajar melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami perbuat di hari-hari seperti hari sekarang adalah hari-hari yang jahat, merupakan pertempuran, peperangan, dan kami sudah tahu faktanya bahwa kami ditentukan untuk menang, bukan menjadi kalah. Kami menjadi menang karena bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati seluruh pekerjaan yang kami kerjakan, berkati kesehatan kami dan keluarga kami, karena apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.